Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan melanjutkan materi mengenai latihan soal penilaian tengah semester atau PTS. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisan dan deret aritmetika. Untuk yang hari ini kita akan membahas barisan dan deret geometri. Langsung ke soal nomor 1. Dipunyai barisan geometri 2, 10, 50 sampai 6250. Banyak suku dari barisan geometri tersebut adalah, saya yakin kalian biasanya tidak suka menggunakan rumus. Oke lah. Di sini Bapak berikan caranya itu manual ya. Berarti kita mencari satu persatu sampai ketemu 6250 itu suku keberapa. Begitu ya. 2. Terus 5. 2 kemudian ada angka 10. Kemudian 50. Coba kalian analisa. Kira-kira 2 ke 10 bagaimana? Dikalikan nih 5. Loh Pak, kenapa enggak yang ditambah 8? Nah, perhatikan ini barisan geometri. Jika barisan geometri itu berarti dikali atau dibagi. Karena di sini geometri, kemudian 2 menjadi 10, berarti otomatis dikalikan dengan 5. Coba, 10 ke 50 apakah dikalikan 5? Ya, dikalikan 5. Nah, kita lanjutkan coba. Kira-kira kalau 50 dikalikan 5 itu berapa? Nah, cek di sini. 50 kalikan dengan 5. 5 kali 5, 0. Kok 5 kali 5? 0 kali 5 ya, maaf. 0 kali 5, 0. 5 kali 5, 5. Berarti hasilnya adalah 250. Oke, 250. Belum 6250, lagi, anak-anak, lagi. Dikalikan 5 lagi, berarti 250 dikalikan 5. 0 kali 5, 0. 5 kali 5, 25 ya. Yang kita tulis adalah 5-nya. Nyimpan 2. 2 kali 5, 10. Tambah simpanan jadi 12. 1250. Kemudian dikalikan 5 lagi. Nah, 1250 dikalikan dengan 5. 0 kali 5, 0. 5 kali 5, 25. Nyimpan 2. 2 kali 5, 10. Tambah simpanan jadi 12. Nyimpan 1. 1 kali 5, 5. Tambah simpanan 1 jadi 6. 6, 2, 5. Sudah ketemu ya 6250, tapi kita harus perhatikan pertanyaannya. Banyak suku, berarti ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, 50 suku ke-4, ini suku ke-5, yang terakhir suku ke-6. Jadi apa? Jadi apa? Banyak suku adalah 6. Selesai ya untuk soal nomor 1. Oke. Sekarang soal nomor 2. Dipunyai barisan geometri memiliki suku kedua 8 dan suku kelimanya 2048. Sudah. Kita buat angka 1. Berarti ini suku pertama.
suku kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai kelima. Suku kedua nilainya 8. Nah, yang atas itu berarti suku ya, suku. Kemudian yang bawah itu adalah nilai. Suku kedua 8, suku kelima 2048. 2048. Seperti video-video sebelumnya, saya pernah menjelaskan bahwa jika kalian menemukan seperti ini, boleh kalian analisis. Berarti analisisnya adalah kita menentukan R sendiri. Bedanya dengan nomor 1, R-nya itu sudah ditentukan. Karena apa? Dari suku pertama, suku kedua jelas dikalikan 5. Kalau yang di nomor 2, kita kan nggak jelas. Berarti kita misal. Nah, misal R-nya berapa? Oke lah, dari R yang paling rendah, kira-kira misal R-nya 2. Jadi di sini misal. Nah, berarti R sama dengan 2. Kalau 2, berarti 8 ketiga harus dikalikan dengan 2. Berapa? Ini saya bikinkan seperti tabel ya, biar nanti belajarnya gampang. Berarti kalau ini dikalikan 2, jadi berapa? 8 kali 2, 16. Kalikan 2, 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Loh, harus 2048. Tidak sama atau salah? Salah. Sekarang kalau R-nya 3. Nah, silakan kalian lanjutkan. Kok sampai belum sama 2048 berarti salah. Kalau sampai sini nanti ketemu 2048 berarti benar. Selesai. Dan pertanyaannya, suku pertama. Kalau suku pertama berarti kalau ke depan dikalikan berapa, berarti belakang dikalikan kalau ke belakang berarti dibagi, kalau ke depan berarti dikali. Ya. Berarti soal nomor 2 itu kalian harus bisa menentukan dengan R-nya. Semisal nih ya, kita misal ketemu R-nya 3, berarti nanti suku pertamanya tinggal 8 dibagi dengan 3. Semisal kok salah, R-nya bukan 3, ya lanjutkan R-nya 4. Apakah nanti ketemu suku kelimanya 2048? Kalau belum, lanjutkan R kelima, ke-6, dan seterusnya sampai ketemu suku kelimanya 2048. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya suku pertama tinggal dibagi berapa, suku kedua tinggal dibagi berapa, nanti akan ketemu nilai dari suku pertamanya ya. Jadi nomor 2 ini kalian harus bisa menentukan R-nya terlebih dahulu, baru bisa menentukan suku pertama. Udah ya. Sekarang nomor 8. Jumlah 8 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah. Jangan menggunakan rumus kalau kalian memang tidak paham mengenai rumusnya. Di sini Bapak berikan cara lain. Masih sama, berarti kita memakainya adalah logika. Oke ya. Jumlah 8 suku pertama. Berarti yang pertama saya akan membuat baris mengenai suku. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kemudian ini yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8. Ini nilai. Suku pertama 1, suku kedua 2, suku ketiga 4. Nah, perhatikan. Kira-kira satu kedua itu dikalikan berapa? Sudah jelas dikalikan 2. 2 ke 4 kali berapa?
kali 2 juga tuh. Otomatis yang keempat nanti juga akan dikali 2. Berapa 4 kali 2? 8. Ya toh? Kalikan 2 lagi 16. Kalikan 2 lagi 32 dan seterusnya sampai suku yang ke-8 nanti berapa? Pak, apakah cukup sampai situ? Enggak. Berarti pertanyaan kita baca toh, jumlah berarti ya 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2 berapa? 3. Tambah 4, 7. Tambah 8, 15 dan seterusnya. Berarti nanti kalian menjumlahkan iki. Ya, dari angka ini dijumlah. Silakan dijumlah sendiri. Itulah jawabannya. Ya, sangat gampang. Ya, sangat gampang sekali. Ya, itu yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Jumlah deret geometri tak hingga dari, nah, di sini karena jumlah deret geometri mau tidak mau kalian harus menggunakan rumus. Karena apa? Geometri tak hingga kita nggak tahu tak hingga itu sampai angka berapa kita nggak tahu. Jadi kita analisis dulu, ya. Jumlah deret geometri tak hingga berarti kan S tak hingga itu rumusnya adalah A dibagi 1 min R. Kalau belum percaya silahkan dicoba lagi, dibuka LKPD-nya ya. Kita butuh A. A itu apa sih? Suku pertama. Suku pertama berapa? 3. Karena angka yang pertama itu ada 3. Kemudian R. Masih sama yang rumus yang di atas, yaitu R apa R? Suku kedua dibagi suku pertama. Suku kedua dibagi suku pertama. Di modul ada ya, di LKPD ada. Suku kedua 1. Suku pertamanya 3. Oh, R-nya sepertiga. Udah, masukkan ke dalam rumus ini, selesai. Ya, dihitung sendiri. Saya yakin kalian bisa. Ya. Yang terakhir nomor 5. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 140 meter. Bola tersebut jatuh memantul dengan ketinggian 5/12 dari tinggi sebelumnya. Panjang lintasan. Nah, dulu sudah pernah Bapak buatkan rumus untuk panjang lintasan, yaitu B tambah dengan A per B kurangi A dikalikan dengan H atau tinggi. B itu yang mana? B itu yang penyebut, ini B. Yang A mana? Ini A. H-nya mana? Ini. Udah, tinggal masukkan. B diganti 12, A-nya diganti 5. H-nya 140. Silakan dihitung, ketemu. Ya. Oke, untuk latihan soalnya cukup 5 soal saja. Silakan kalian tulis kembali soal dan caranya menyelesaikan bagaimana. Ya. Kalau kalian belum paham mengenai cara yang saya berikan, boleh kalian menggunakan cara sendiri yang kalian pahami. Kemudian kalian boleh tanya ke saya melalui WhatsApp. Begitu ya. Cukup sekian untuk video pada pertemuan hari ini. Saya harap kalian belajar dengan baik di rumah agar nanti nilai PTS-nya juga baik. Oke, cukup sekian. Jika Bapak ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.